I want to begin by recognizing the realities beyond football that weigh heavily on many on our Asian football family. Regrettably, some of our esteemed colleagues are not able to join us today to the conflict affecting the region. To them who are not here physically. Tapi apa ndak dikata ya, ini bukan kehendak kita. Yang milih ini adalah FIFA. Jadi FIFA punya wewenang untuk memilih siapa pengganti daripada India. Tapi apa mau dibilang ya kan, nggak bisa kita komplain. Nggak mau lah FIFA, kami mau yang lebih kuat. Nggak bisa gitu kan. Ini udah keputusannya, jadi mau nggak mau harus kita ikuti. Tapi kita mesti sadar teman-teman ya. Kita dapat pelajaran yang betul nih dari negara sekelas Jordan yang udah main di Piala Dunia. Kan gitu. Apalagi 3 negara ini masuk 100 besar dunia, dan juga ya kalau Kyrgyzstan agak lewat lah dikit ya, tapi beda tipis lah statusnya kan. Jika AFC mendesak FIFA, Bahrain dan Arab Saudi menggantikan peserta di FIFA ASEAN Cup 2026, apa dampaknya bagi Indonesia? Bayangkan sebuah keputusan mengejutkan terjadi menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. AFC disebut mendorong FIFA untuk memasukkan 2 kekuatan dari Asia Barat, Bahrain dan Arab Saudi, ke dalam turnamen yang seharusnya menjadi panggung sepak bola Asia Tenggara. Indonesia bahkan disebut-sebut menjadi salah satu tuan rumah yang akan merasakan langsung dampak perubahan tersebut. Pertanyaannya sederhana, tetapi konsekuensinya besar. Apakah masuknya Bahrain dan Arab Saudi akan membuat FIFA ASEAN Cup lebih bergengsi, atau justru menghilangkan identitas kompetisi Asia Tenggara itu sendiri? Untuk saat ini, kabar tentang AFC mendesak FIFA melakukan perubahan tersebut belum memiliki dasar kuat dari sumber resmi. Karena itu, tulisan ini harus ditempatkan sebagai sebuah skenario dan opini, bukan laporan bahwa keputusan tersebut benar-benar sudah terjadi. Namun, justru sebagai sebuah skenario, gagasan itu menarik untuk dibahas. ASEAN Cup bukan sekadar turnamen sepak bola. Sepak bola regional tidak hanya berbicara tentang siapa yang paling kuat. Ada identitas, sejarah, rivalitas, dan kebanggaan kawasan yang ikut dipertaruhkan. ASEAN Cup, yang sebelumnya dikenal luas sebagai Piala AFF, dibangun sebagai kompetisi negara-negara Asia Tenggara. Rivalitas Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste menjadi bagian dari daya tarik utamanya. Karena itu, memasukkan negara seperti Arab Saudi dan Bahrain bukan sekadar menambah 2 peserta. Itu berarti mengubah karakter kompetisi. FIFA sendiri mencatat bahwa FIFA ASEAN Cup telah menjadi bagian dari perkembangan baru sepak bola kawasan Asia Tenggara. Pada Oktober 2025, FIFA mengumumkan adanya kesepahaman baru terkait FIFA ASEAN Cup. Sementara Federasi Sepak Bola ASEAN juga masih menggambarkan kompetisi tersebut sebagai ajang regional utama bagi negara-negara Asia Tenggara. Jadi, kalau tiba-tiba Bahrain dan Arab Saudi masuk, publik tentu pantas bertanya. Untuk apa? Apakah demi meningkatkan kualitas? Apakah demi kepentingan komersial? Atau karena ada kepentingan kalender dan hubungan antar konfederasi? Bahrain dan Arab Saudi memang bukan lawan sembarangan. Kalau bicara kualitas sepak bola, sulit menyangkal bahwa Bahrain dan Arab Saudi dapat memberikan warna berbeda. Indonesia sendiri sudah merasakan kekuatan kedua negara tersebut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga kualifikasi AFC, Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. FIFA mencatat Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah dan 2-2 ketika menghadapi Bahrain di Rifah. Indonesia kemudian mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Artinya, bagi Indonesia, kehadiran 2 negara tersebut bukan sesuatu yang asing. Tetapi justru disitulah persoalannya. Jika Indonesia sudah menghadapi Arab Saudi dan Bahrain dalam kompetisi AFC, apakah kita masih membutuhkan mereka di kompetisi yang identitasnya adalah Asia Tenggara? Menurut saya, tidak harus. Sebab nilai sebuah turnamen tidak selalu ditentukan oleh seberapa kuat semua pesertanya. Jangan sampai demi gengsi, identitas dikorbankan. Ada kecenderungan dalam sepak bola modern untuk menganggap bahwa sebuah turnamen akan semakin bagus jika pesertanya semakin kuat.
Logikanya terlihat masuk akal. Masukkan Arab Saudi. Masukkan Jepang. Masukkan Korea Selatan. Masukkan Iran. Masukkan Australia. Turnamen otomatis menjadi lebih sulit dan lebih bergengsi. Tetapi kalau semua itu dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah, di mana batasnya? Kalau negara di luar Asia Tenggara terus dimasukkan, pada titik tertentu ASEAN Cup tidak lagi menjadi ASEAN Cup. Ia berubah menjadi turnamen Asia versi mini. Dan itu justru bisa menjadi masalah. Keunikan ASEAN Cup selama ini adalah kedekatan geografis dan sejarah antar negara pesertanya. Indonesia menghadapi Malaysia bukan hanya sebagai pertandingan 90 menit. Ada sejarah panjang di baliknya. Indonesia melawan Thailand bukan hanya soal 3 poin. Vietnam menghadapi Indonesia juga bukan sekadar pertandingan biasa. Itulah nilai yang tidak bisa dibeli hanya dengan menambahkan negara yang ranking FIFA-nya lebih tinggi. Tetapi bagaimana jika Indonesia menjadi tuan rumah? Disinilah skenario tersebut menjadi semakin menarik. Indonesia memiliki basis supporter yang sangat besar. Stadion-stadion di Indonesia mampu memberikan atmosfer luar biasa ketika tim nasional bermain. Jika Arab Saudi datang ke Indonesia, pertandingan melawan Garuda hampir pasti akan menjadi magnet besar. Bayangkan stadion utama Gelora Bung Karno penuh. Indonesia melawan Arab Saudi. Kemudian Indonesia melawan Bahrain. Secara komersial, pertandingan seperti itu sangat menarik. Sponsor tertarik. Televisi tertarik. Supporter tertarik. Media internasional pun berpotensi ikut memperhatikan. Dari perspektif bisnis olahraga, argumennya sangat kuat. Tetapi sepak bola tidak boleh hanya dihitung berdasarkan nilai komersial. Ada nilai budaya yang harus dijaga. FIFA harus berhati-hati. Kalau benar ada dorongan dari pihak tertentu untuk memasukkan Bahrain dan Arab Saudi, FIFA seharusnya tidak terburu-buru. FIFA perlu melihat struktur kompetisi secara keseluruhan. Apa tujuan FIFA ASEAN Cup? Apakah untuk mengembangkan sepak bola ASEAN? Jika jawabannya iya, maka prioritas utama seharusnya tetap negara-negara ASEAN. Negara yang lebih kuat dari luar kawasan bisa saja diundang dalam pertandingan persahabatan, turnamen undangan, FIFA Series, atau format lain. Tidak semua kebutuhan peningkatan kualitas harus diselesaikan dengan mengubah identitas kompetisi. Ini penting karena sepak bola ASEAN sedang berada dalam fase perkembangan. Indonesia semakin kompetitif. Vietnam berkembang. Thailand tetap menjadi kekuatan tradisional. Malaysia terus berusaha mengejar. Filipina berkembang dengan pemain diaspora. Bahkan negara-negara seperti Kamboja dan Timor Leste sedang membangun fondasi sepak bola mereka. Kompetisi regional justru diperlukan agar perkembangan tersebut terus berjalan. Bahrain bisa menjadi ujian menarik. Namun, kalau kita masuk ke sisi lain dari argumentasi, Bahrain sebenarnya bisa menjadi lawan yang menarik bagi negara-negara ASEAN. Bahrain memiliki pengalaman internasional yang cukup kuat dan telah menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang mudah dikalahkan. FIFA bahkan mencatat Bahrain sebagai salah satu negara yang hampir mencapai Piala Dunia pada era modern. Sementara mereka juga berhasil menjuarai Piala Teluk Arab 2024 setelah mengalahkan Oman 2-1 di final. Bagi Indonesia, menghadapi tim seperti Bahrain bisa menjadi ujian taktik. Tetapi ujian tersebut sebenarnya sudah tersedia melalui kompetisi AFC. Jadi sekali lagi, pertanyaannya bukan apakah Bahrain cukup kuat. Bahrain jelas cukup kuat. Pertanyaannya adalah apakah Bahrain harus berada di ASEAN Cup? Itu dua hal berbeda. Arab Saudi lebih rumit lagi. Arab Saudi bahkan membawa persoalan yang lebih besar. Tim nasional Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan tradisional Asia. Mereka punya pengalaman Piala Dunia, liga domestik yang semakin kaya, serta pemain dengan pengalaman pertandingan level tinggi. Dipertahankan.